Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, saya mengingatkan tetap supaya kita memakai protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, dan tetap mencuci tangan ya sesering mungkin. Baik, untuk hari ini materi kita adalah tentang pencemaran lingkungan, yaitu materi di kelas 7 di semester 2. Nah, setiap harinya lingkungan kita pasti sangat memprihatinkan ya. Kalau kita bisa lihat, banyak sekali sampah-sampah berserakan di mana-mana. Semakin banyaknya bagian-bagian lingkungan kita yang tercemar, baik itu air, baik itu udara, baik itu tanah, yang ini semuanya dipengaruhi oleh aktivitas, baik itu aktivitas industri maupun aktivitas dari limbah rumah tangga. Karena masih banyak orang yang belum mempunyai kesadaran ya, dengan membuang sampah secara sembarangan. Baik, materi kita kali ini adalah tentang pencemaran lingkungan. Nah, coba lihat slide yang berikut ini. Pernahkah kalian menjumpai fenomena tentang, kalau di sini ada sampah-sampah botol plastik ya, sampah-sampah botol plastik, lalu kemudian ada pabrik dengan mengeluarkan limbah dari cerobong asapnya ya. Ini menandakan bahwa lingkungan kita sudah banyak sekali tercemar ya, sudah banyak sekali tercemar oleh polutan. Nah, kalau dikatakan pencemaran lingkungan itu artinya masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Sehingga kualitasnya semakin turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana untuk peruntukannya ya. Nah, lalu kita sekarang masuk ke dalam pencemaran. Pencemaran itu dibagi atas 3. Yang pertama adalah pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran udara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air itu adalah suatu perubahan dari keadaan air di suatu tempat akibat aktivitas dari manusia. Perubahannya itu berupa perubahan bau, perubahan warna, perubahan rasa dari air tersebut. Nah, sumber-sumber dari pencemaran air itu apa aja? Sumber dari pencemaran air bisa jadi dari limbah pertanian, dari limbah industri, dari limbah rumah tangga. Nah, kalau dari limbah pertanian itu biasanya dari pupuk atau pestisida atau bahan kimia pupuk ya. Lalu kemudian dari limbah industri itu biasanya dari limbah pabrik, kemudian dari limbah rumah tangga, dari sampah-sampah, dari deterjen, dari bahan kimia lainnya. Nah, jenis-jenis pencemaran air. Jenis-jenis pencemaran air itu biasanya pencemaran mikroorganisme itu yang ada di dalam air seperti bakteri, virus, seperti kuman penyakit dan juga mikroorganisme lain ya. Mikroorganisme ini biasanya dibawa oleh sampah dari limbah rumah tangga, dari limbah industri, dari kotoran ternak ataupun kotoran manusia juga. Pencemaran oleh bahan kimia anorganik untuk tanaman misalnya seperti dari pestisida dan dari pupuk kimiawi. Dari bahan kimiawi dalam nutrisi organik untuk tanaman itu bisa mencemari air, baik air di dalam tanah maupun yang terbawa ke sungai dan laut oleh air hujan ya. Lalu pencemaran oleh bahan kimia organik misalnya dari deterjen, dari minyak, dari sabun, dari cairan pembersih lainnya. Nah, bahan kimia organik dalam produk-produk pembersih yang digunakan dalam rumah tangga itu mengandung polutan yang bisa mencemari air dan itu berbahaya bagi manusia. Lalu kemudian pencemaran yang disebabkan oleh logam berat seperti timbal, seperti garam-garam kimia dan asam kimia. Ya, ini bisa menyebabkan warnanya atau rasa dari air itu menjadi berubah. Nah, apa akibat dari pencemaran air? Nah, pencemaran air ini bisa menyebabkan rusaknya ekosistem di dalam air, bisa menyebabkan penyakit. Nah, kemudian air menjadi tidak layak untuk dikonsumsi, lalu bisa menimbulkan pendangkalan dari sungai. Lalu kemudian bisa menimbulkan atau menyebabkan populasi dari alga itu meningkat atau blooming alga atau terjadi ledakan populasi alga. Nah, lalu kemudian
upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari pencemaran air itu adalah yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai atau ke laut, mengurangi penggunaan dari bahan-bahan kimia, menghemat air bersih, lalu mengawasi penggunaan pestisida dan pupuk, lalu mengelola limbah dengan instalasi pengolahan air limbah dan kolam stabilisasi limbah. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dari pencemaran air ya. Sekarang kita masuk ke pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah itu adalah perubahan keadaan tanah akibat masuknya zat-zat polutan yang bisa merusak tanah. Zat polutan ini bisa berasal dari limbah industri, dari limbah rumah tangga, dari sampah plastik dan logam sebagai hasil dari kegiatan manusia. Nah, lalu penyebabnya pencemaran tanah ya, bisa berasal dari limbah domestik, yaitu dari limbah rumah tangga, misalnya dari cat, dari oli, dari feses, dari sampah-sampah plastik. Lalu kemudian limbah pertanian, seperti dari pupuk urea yang berlebihan, dari pestisida, atau juga dari herbisida. Lalu dari limbah industri, seperti berasal dari pabrik, misalnya kain limbah, kaleng besi, plastik karet, dan cairan limbah yang bisa meresap ke dalam tanah, yang membuat tanah itu menjadi tercemar ya. Nah, akibat dari pencemaran tanah, kita bisa lihat di sini akibat dari pencemaran tanah itu adalah kromium dan herbisida. Ini adalah zat karsinogen yang bisa menimbulkan penyakit seperti penyakit kanker ya. Lalu kemudian dari timbal. Timbal ini bisa menyebabkan kerusakan otak dan kerusakan saraf dari ginjal. Lalu kemudian zat kimia yang lainnya itu bisa dapat merusak ekosistem di tanah dan merubah struktur kimia tanah sehingga bisa merusak rantai makanan ya. Nah, apa upaya yang dilakukan untuk penanggulangan dari pencemaran tanah? Nah, yang bisa dilakukan yang pertama adalah remediasi. Remediasi itu apa? Remediasi itu adalah kegiatan dari pembersihan permukaan tanah dari zat-zat pencemar tanah. Lalu yang kedua ada bioremediasi. Itu apa? Bioremediasi itu adalah membersihkan permukaan tanah dari zat pencemar dengan menggunakan organisme berupa jamur atau juga dari bakteri. Nah, itulah yang dilakukan, yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran dari tanah ya. Sekarang kita masuk ke pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu apa? Pencemaran udara itu adalah kondisi udara yang mengandung bahan polutan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, biasanya ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran industri, dari penebangan hutan, dan penebangan pohon-pohon secara berlebihan ya. Penyebab pencemaran udara ini bisa jadi berasal dari faktor alam. Yang pertama disebabkan oleh alam, misalnya gunung meletus yang bisa mengeluarkan abu vulkanik ya. Lalu kemudian kebakaran hutan secara alami yang bisa menimbulkan polusi asap sehingga mengurangi kualitas dari udara. Lalu yang berikutnya ada faktor dari manusia. Ini disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya dari asap industri, dari asap pabrik, pembakaran sampah, dari asap-asap kendaraan bermotor ya, yang bisa menyebabkan kualitas dari udara itu semakin berkurang ya, sehingga bisa mengakibatkan polusi udara. Nah, apa akibat dari pencemaran udara? Kita tahu bahwa asap-asap kendaraan itu bisa menyebabkan akumulasi dari gas CO2 atau karbon dioksida yang berada di atmosfer, sehingga menyebabkan efek rumah kaca dan bisa mengakibatkan atau bisa meningkatkan suhu bumi yang menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, penurunan kualitas udara itu bisa menyebabkan berbagai penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asfiksi, kemudian emfisema, sehingga menyebabkan akumulasi CO2 atau karbon dioksida dalam darah, sehingga itu bisa menyebabkan penyakit
Ya. Lalu upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah polusi udara? Nah, yang bisa dilakukan adalah yang pertama adanya reboisasi. Ini perlu kita gerakkan ya. Reboisasi yaitu menanam kembali hutan-hutan yang gundul agar bisa menyerap CO2 dari udara. Yang kedua, mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan menghukum pelaku illegal logging atau penebangan hutan secara berlebihan. Lalu yang ketiga, menggunakan energi ramah lingkungan seperti energi surya dan menutup pabrik-pabrik yang bisa merusak lingkungan. Nah, itu dia bagian-bagian dari materi pembelajaran kita hari ini tentang pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.